Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di diseminasi kali ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif, di mana di dalamnya ada disiplin positif. Oke, di sini ada tentang disiplin positif. Ini adalah gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Ada teori kontrol atau teori pilihan yang dirumuskan oleh Dr. William Glasser, di mana di dalamnya itu membahas tentang teori kontrol, kemudian ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas tentang teori kontrol, di mana ada cerita tentang membuka kepalan tangan. Seorang A mengepalkan tangannya, kemudian si B dia berusaha keras untuk membuka kepalan tangan si A. Bagaimana caranya si A ini bisa membuka kepalan tangan si B? Si B bisa membuka kepalan tangan si A. Sedangkan di dalam kepalan tangan si A itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi si A. Apakah dengan rayuan ataukah dengan cara apa si B bisa membuka kepalan si A? Bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin bisa dengan cara bagaimana bisa membuka kepalan si A? Apakah bisa atau maukah si A ini membuka kepalan dengan rayuan si B? Tidak. Iya. Itu menandakan bahwa kontrol kontrol diri itu ada pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Jadi kita mau membuka kepalan tangan atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri, sama seperti siswa-siswi kita. Untuk teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Posisi kontrol. Di dalam posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol yang akan kita perkenalkan. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan posisi kontrol paling tinggi itu adalah yang kelima, yaitu manajer. Dari ke-5 posisi kontrol itu kita bisa membuat segitiga restitusi yang nantinya akan memenuhi kebutuhan dari diri siswa. Dari diri siswa itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Nah, ini adalah gabungan, maksudnya lebih singkatnya dari yang tadi. Budaya positif, di dalam budaya positif itu terdapat disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, yang semuanya itu akan membentuk budaya positif pada siswa. Nah, ini adalah makna dari kata disiplin. Seperti yang sering kita dengar, disiplin. Disiplin itu mempunyai makna apa, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Disiplin itu belajar, iya. Disiplin itu biasanya lekat sekali dengan waktu, dekat sekali dengan peraturan.
Nah, ternyata Bapak Ibu, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu adalah belajar, bukan sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita jalani, bukan. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu adalah pengertian secara tertulisnya, secara realnya. Namun yang kita tahu, yang kita yakini selama ini, yang ada di Indonesia, yang selama ini kita yakini, itu disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama seperti kita membuat peraturan kelas. Ketika kita membuat peraturan kelas, kita menuntut anak-anak itu untuk mematuhi dan mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, dapat digarisbawahi dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itu membuat seseorang itu merasa terbebani untuk melakukan suatu kegiatan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, menurut Dr. William Glasser, setiap manusia atau setiap perilaku perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti mempunyai tujuan. Contohnya kita makan, kita melakukan perilaku, kita makan nasi. Apa tujuan kita makan? Karena kita lapar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kita merasa kenyang. Anak melakukan belajar. Mereka mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mereka mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, itu akan terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi secara tidak sadar dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak. Bagaimana agar mereka mau belajar tanpa kita menyuruhnya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada mereka untuk mereka mau mengerjakan tugasnya tanpa harus dioprak-oprak, tanpa harus dimarah-marahin, atau bahkan sampai memberikan hukuman kepada para siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang adalah kurikulum Merdeka, di mana ada 6 nilai pelajar Pancasila yang harus ada atau yang diharapkan ada di dalam diri anak-anak. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita kulik di awal tentang motivasi eksternal dan motivasi internal. Ada beberapa kalimat bisa dilihat. Di situ ada kalimat pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sama dengan nilai motivasi dari eksternal, motivasi eksternal yang diberikan maksudnya. Jadi apabila apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi apabila saya tidak melakukannya, apa yang akan saya terima? Hukuman apa yang akan saya berterima? Jadi dia melakukannya tidak dari dirinya sendiri karena dia takut akan hukuman, sehingga dia melakukannya bisa jadi karena keterpaksaan, bisa jadi karena dia takut menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia melakukannya dengan tidak dari dirinya sendiri, ya dari motivasi yang dari luar orang yang memaksa dia untuk melakukan itu. Kemudian di pernyataan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Jadi apabila tidak melakukannya berarti saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Misalkan nih, ada soal, saya memberikan soal kepada anak-anak, kemudian guru A memberikan soal 5. Siapa yang bisa mengerjakan semua dan mendapatkan nilai 100 akan saya berikan es krim misalkan. Jadi memunculkan motivasi kepada diri siswa untuk dia belajar lebih giat lagi, dia belajar lebih dari sebelumnya agar dia bisa mendapatkan nilai 100. Hanya untuk apa? Hanya untuk imbalan ini tadi Bapak Ibu, imbalan es krim itu tadi. Nah itu motivasi, memberikan menjadikan anak juga menjadi lebih baik. Cuman itu tidak dianjurkan juga, karena apabila si es krim itu tidak ada, maka motivasi kepada anak juga akan hilang dan anak tidak akan giat belajar lagi. Aku itu ya semua anak akan pasrah seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Dan pernyataan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif itu apa? Kita ingin memotivasi siswa untuk memunculkan motivasi pada diri dalam dirinya sendiri, motivasi internal, di mana tadi sudah kami singgung, apabila anak akan belajar dengan sendirinya tanpa disuruh, karena itu adalah bentuk penghargaan dirinya sendiri. Dia ingin masuk ke SMA favorit, makanya mulai dari sekarang dia belajar dengan lebih rajin lagi. Dia selalu mengerjakan tugas untuk tujuan mendapatkan nilai untuk dirinya, penghargaan pada dirinya sendiri, seperti itu. Mengapa penghargaan itu menghukum? Nah, kita bisa memotivasi anak-anak yang mendapatkan penghargaan. Sedangkan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka tidak akan termotivasi, bahkan mereka akan cenderung lebih tidak percaya diri. Sekarang mari kita bayangkan bersama-sama. Kita kenang dulu ketika kita masih bersekolah, ketika di masa-masa kita sekolah dulu. Pada saat, bahkan di sekarang kita lihat di setiap hari Senin itu ada pembacaan penghargaan untuk siswa-siswi kita yang mendapatkan juara atlet, mendapatkan juara olimpiade dan lain sebagainya. Untuk mereka yang mendapatkan juara, mereka akan termotivasi untuk agar menjadi lebih baik lagi, agar mendapatkan juara lagi, dan agar mereka bisa mendapatkan penghargaan itu lagi. Nah, bagi teman-teman yang lainnya yang tidak mendapat
aja nggak akan dapat seperti itu, ya sudahlah, mereka akan cenderung cuek seperti itu dan akan merusak hubungan. Merusak hubungan bagaimana? Ya, anak yang pintar dan yang mendapatkan penghargaan itu kan biasanya anak-anak yang pintar ya Ibu. Anak-anak yang pintar itu mendapatkan penghargaan dari kita. Nah, yo awakmu lo pintar, kamu lo pintar, saya orang yang tidak bisa. Jadi cenderung memutuskan motivasi anak itu sendiri. Jadi tidak punya motivasi sama sekali bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Ada gap di dalamnya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, namun sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Karena dia melakukan suatu kesalahan, maka dia harus mendapatkan suatu hukuman, dan itu menyakiti dirinya. Menyakiti dalam arti menyakiti bisa fisiknya, bisa hatinya, dan itu berdampak dan jangka panjang. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah suatu yang harus terjadi. Misalnya nih, ada pelajaran matematika. Seorang anak si A tidak mengerjakan PR dan diberikan hukuman, kamu nggak mengerjakan PR, kamu harus lari 5 km misalnya, atau 5 putaran lapangan, atau lari jongkok, kamu harus push up. Itu merupakan hukuman karena itu menyakitkan, namun harus terjadi. Sedangkan konsekuensi bisa, misalkan matematika dia tidak mengerjakan PR, kita bisa memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Misalnya dia nggak mengerjakan PR, kamu kerjakan PR itu sendiri sekarang di luar kelas, kemudian kamu mengerjakan soal tambahan ini, misalnya seperti itu adalah konsekuensi. Memang harus terjadi karena dia melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak menyakitkan. Menyakitkan, tidak nyaman pada saat itu, tetapi tidak berdampak lama, tidak dalam jangka yang panjang. Nah, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang singkat. Mungkin pada saat itu saja, setelah itu ya sudah seperti itu. Nah, kemudian apabila anak itu mendapatkan hukuman, maka anak itu cenderung tidak akan menyukai peraturan. Nanti kalau saya melakukan ini, saya akan dihukum seperti ini. Kalau saya melakukan itu, saya akan dihukum begitu. Nah, konsekuensi anak diajarkan untuk lebih menghargai kedisiplinan. Karena dari konsekuensi itu kita memberikan motivasi intrinsik pada diri anak. Mereka menghargai kedisiplinan karena mereka sadar akan kesalahan mereka sadar akan apa yang mereka lakukan. Kemudian hukum itu ternyata mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar mereka itu tidak mendapatkan hukuman. Makanya dia berusaha untuk berbohong. Nah, anak akan merasa marah dan merasa dirinya bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai karena dia mendapatkan hukuman yang sangat berat misalnya. Sedangkan konsekuensi itu menstimulus atau tanggapan. Kita berusaha untuk menyesuaikan apa dengan kesalahannya, bagaimana dia merubah itu, kemudian mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri dengan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dari konsekuensi ini, kemudian anak kehilangan haknya. Seperti tadi kehilangan haknya, misalnya matematika dia tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan sendiri dulu, makanya dia kehilangan haknya untuk belajar bersama teman-temannya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Ini perbedaan
perbedaan dari tadi dari kedisiplinan, disiplin positif, ada disiplin, kemudian ada tadi di depan tadi, nah perilaku dari manusia, kemudian ada posisi kontrol. Nah dari posisi dari materi itu tadi, itu kita dapat menyimpulkan ini, ada yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membuat anak menjadi lebih baik. Di dalam restitusi itu ada, nah di depan tadi ini segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini kita memposisikan diri kita menjadi apa, kita mau membuat anak menjadi seperti apa. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita itu dapat menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi kebutuhan anak, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dengan posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol sebagai manajer inilah yang akan melakukan restitusi. Penghukum, dia akan langsung menghukum, memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Pembuat rasa bersalah, dia akan membuat anak itu memunculkan rasa bersalah kepada anak. Misalnya, kamu tolonglah nak, kamu kerjakan ini. Masa kamu gak kasihan sama ibu? Nanti kalau kamu gak mau mengerjakan tugas ini, ibu dimarahin loh sama kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu tidak baik karena akan membuat anak menjadi kurang percaya diri. Nah, teman dan pemantau. Teman menurut saya dulu itu adalah suatu posisi yang baik sekali, karena dengan menjadi teman kita bisa mengetahui lebih dalam tentang anak itu, kemudian anak bisa terbuka, bisa mengutarakan apa yang ingin dia utarakan, bisa mengatakan yang sebenarnya tentang suatu kesalahannya dan bercerita kepada kita. Namun ternyata teman itu juga tidak baik. Kenapa tidak baik dalam jangka panjang? Karena apa? Anak itu si A akan baik ketika ada guru A. Ketika dia merasa nyaman dengan guru A, merasa guru A adalah temannya. Jadi dia berbuat baik, akan mematuhi peraturan sekolah apabila guru ada di sekolah. Namun kalau guru A tidak ada di sekolah, ya dia akan kembali menjadi anak yang tidak baik-baik saja, begitu. Yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu mereka memantau, menghitung seberapa banyak kesalahanmu, seberapa, misalnya telat nih, seberapa lama kamu telat. Dia memantau dan dia memberikan nasihat, tetapi tidak seperti penghukum. Kalau penghukum, dia marah-marah dengan nada garang dan memberikan hukuman, itu adalah penghukum. Kalau pemantau, dia dengan nada yang datar, wajah yang datar, tidak menunjukkan kemarahan, slow lah, pokoknya slow. Itu pemantau dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang sudah siswa lakukan. Yang terakhir itu adalah manajer. Nah, seorang manajer apabila siswa melakukan kesalahan, dia akan melakukan restitusi. Dia memvalidasi, menstabilkan anak, menstabilkan identitas pada anak. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Apabila anak melakukan kesalahan, dia dipanggil oleh bapak ibu guru, dia pasti akan takut. Dia pasti akan merasa, aku nanti dihukum, saya nanti akan begini, begitu. Nah, tugas awal kita itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menenangkan anak agar dia berada pada titik
kita bisa melontarkan suatu kata, Bu Guru dulu juga pernah kok kayak kamu, Bu Guru dulu juga sering melakukan kesalahan, tetapi kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna, semua juga pernah melakukan kesalahan. Nah, diberikan pengertian seperti itu agar kita tidak membuat siswa itu menjadi down. Nah, baru setelah anak itu tenang, setelah anak itu mau berbicara, setelah anak itu mau mengutarakan menjawab pertanyaan kita, atau kita bisa ngobrol dengan santai, baru di situ kita bisa memvalidasi kebutuhan. Maksudnya apa? Kita bisa memvalidasi kejadiannya. Tadi guru kayaknya mendengar, kayaknya kamu tadi itu di kelas rame deh, kamu di kelas nyontek. Apa benar seperti itu? Nah, baru dia akan bercerita mengalir, kita dengarkan saja dia bercerita, kemudian baru setelah dia bercerita, kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah dibuat di awal kita bertemu. Keyakinan apa yang sudah kamu yakini, keyakinan apa yang sudah masuk pada diri kamu, yang sudah kamu langgar, yang tidak kamu lakukan, yang mana? Kita ajak siswa berdiskusi untuk menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Anak terlambat nih dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Kita tanya, jangan jangan tiba-tiba kemudian anak diberikan, kamu terlambat, kamu begini, kamu harus lari keliling sekolahan. Tidak. Kita lakukan restitusi, kita bertanya, kenapa kamu kok bisa terlambat? Apa yang terjadi? Kita validasi dulu apa yang terjadi pada anak. Mungkin bisa jadi ada bannya meletus, atau mungkin bisa jadi dia itu bangunnya kesiangan. Nah, kemudian kita gali lagi kepada anak, apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau misalkan kamu kebangunnya kesiangan, berarti apa yang harus kamu lakukan besok biar kamu tidak bangun kesiangan? Itu bisa kita lontarkan kepada anak. Jadi anak bisa kita ajak untuk berdiskusi, mencari jalan keluar, apa yang harus dia lakukan, dan dia bisa berpikir sendiri, meyakini apa yang dia lontarkan, karena jalan keluar itu juga berasal dari dia, seperti itu. Jadi apabila seperti tadi akan tujuan seperti kita lapar, kita akan makan agar kita kenyang. Nah, anak diajak untuk berdiskusi kenapa dia begitu dan bagaimana caranya agar dia tidak melakukannya lagi. Oh, berarti kamu harus ngapain? Berarti tidurnya tidak boleh terlalu malam. Berarti kamu mungkin nggak ada yang membangunkan, bisa menggunakan alarm. Jadi kita memberikan pengerucutan, menarik atau mengontrol anak ini agar mereka bisa bisa memberikan solusi-solusi kepada dirinya sendiri, kepada kita, kepada sekolah ini, agar dia tidak melanggar peraturan dan bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolahan. Itu adalah restitusi. Nah, dari restitusi itu, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa diberikan pilihan-pilihan untuk solusi-solusi, memberikan pilihan, tidak saklek kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Jadi anak diberikan banyak pilihan, bagaimana caranya, apa harus begini, apa harus begitu, apa kamu bisa melakukan ini, seperti itu. Nah, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan di sini korban mendapatkan ganti. Maksudnya korban mendapatkan ganti itu dia akan mendapatkan apa yang dia
butuhkan seperti itu. Kemudian masalah akan terpecahkan karena kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia di sini diajak untuk mencari solusi bersama-sama. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Jadi tidak hanya misalnya masalahnya A, kita hanya menyelesaikan masalahnya A saja, tidak. Masalah A itu keterlambatan misalkan. Masalah keterlambatan dia sudah berapa kali terlambat, mengapa seperti itu, dalam jangka waktu panjang, bagaimana cara kita memecahkannya, bagaimana kedepannya kita bisa membuat si anak ini untuk mau melakukan perubahan dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah kalimat yang bisa kita, salah satunya yang bisa kita lontarkan kepada murid, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah proses kita mencari solusi secara bersama-sama. Jadi tidak secara sepihak dari guru saja. Jadi murid juga diberikan tempat atau wadah untuk membuka pikiran mereka untuk memberikan solusi sendiri untuk masalahnya. Jadi kita di sini hanya mengantarkan mereka, menggiring mereka untuk menemukan solusi pada permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena murid di sini akan karena dia melakukan kesalahan, kemudian dia menemukan solusinya. Oh iya, dia akan menyadari, oh iya saya salah. Seperti memakai helm ketika tidak ada polisi, berarti tidak akan memakai helm. Berarti itu bukan motivasi dari motivasi eksternal dan intrinsik dan ekstrinsik tadi ya. Kalau motivasinya secara ekstrinsik, maka dia akan menggunakan helm ketika ada polisi saja. Namun apabila motivasi itu intrinsik, dia menghargai dirinya sendiri. Saya memakai helm karena untuk keselamatan saya sendiri. Jadi meskipun hanya 5 meter ke sebelah rumah, maka dia juga pasti akan menggunakan helm. Dan itu bersifat positif kepada siswa. Nah, ini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi dia bisa belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Karena dengan restitusi ini tidak akan ada rasa dendam, tidak akan ada rasa marah dari siswa karena siswa tidak merasa diintimidasi. Kita sama-sama untuk mencari solusi bersama. Seperti yang ketiga itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi ini dan dia bisa menerima tawaran kita atau tidak. Yang keempat, ada restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita bisa mengetahui nih, kenapa anak ini begini, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, yang hilang dan dia tidak mendapatkannya. Misalkan anak tidak membutuhkan kasih sayang, anak membutuhkan kasih sayang. Di rumah tidak ada orang tua, dia selalu sendiri di rumah. Di sekolah dia menjadi anak yang ramai, kemudian suka mencari perhatian kepada guru dengan kenakalannya misalnya. Jadi kita validasi, kita tuntun mereka, kebutuhan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, yang hilang dari dirinya dan perlu kita berikan di sekolah. Nah, misalnya kesenangan, mungkin kamu bisa kok mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kamu, kesenangan kamu dengan cara yang lainnya. Bukan dengan cara yang seperti ini, bisa dengan solusi yang bagaimana. Kita bersama-sama berkolaborasi memikirkan solusi secara
restitusi ini adalah cara yang terbaik. Dan restitusi berfokus pada karakter anak, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan di kelompoknya, mereka dikembalikan menjadi anak yang anak yang semula pada kelompoknya. Oke, terima kasih. Keyakinan kelas. Nah, mari kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan, kenapa kok harus keyakinan, bukan peraturan saja? Seperti tadi yang sudah dikulik sedikit tentang peraturan menggunakan helm. Kita di sini keyakinan ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ada beberapa pernyataan nih. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, peraturan itu sebenarnya dibuat untuk keselamatan kita. Nah, kita yakin gak sih sama peraturan itu? Kita yakin gak sih kalau helm itu ternyata melindungi kita? Kalau kita meyakini kalau helm itu bisa melindungi kita, maka kemana-mana kita akan menggunakan helm. Nah, tapi kalau kita melihat pemakaian helm itu adalah peraturan saja yang bisa dilanggar misalnya, jadi kita akan di sana tidak ada polisi, jadi saya nggak akan pakai helm. Pakai helmnya kalau kita perjalanan jauh aja. Itu kalau peraturan. Berbeda kalau keyakinan. Nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau kita malah peraturan, kita nggak yakin kalau itu untuk diri kita, untuk menghargai diri sendiri dengan tujuan kita sendiri menjaga kesehatan kita, maka kita ya cuek aja, misalnya akan menggunakan masker, pede aja seperti itu. Tapi kalau kita sudah meyakini ada motivasi intrinsik pada diri kita, maka kita akan dengan tanpa kita sadari kita akan menggunakan masker, mencuci tangan, dan akan menjaga jarak dengan sendirinya karena kita sudah yakin pada diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama seperti yang dua pernyataan tadi. Nah, mari Bapak Ibu kita membuat mumpung ini awal pembelajaran, mari kita membuat keyakinan kelas. Kenapa kita kok harus membuat keyakinan kelas? Jadi kita dengan membuat keyakinan kelas, kita bisa menanamkan kepada anak-anak untuk mereka melakukan disiplin positif, mempunyai tanggung jawab, mempunyai tadi profil pelajar Pancasila dengan sendirinya, dengan memotivasi mereka dari dalam. Bagaimana caranya? Nih, yang pertama kita dapat menggunakan tabel T dan tabel Y. Kita ambil salah satu, kita breakdown dengan rasa hormat misalnya. Dengan tabel Y kita bisa dengan tabel T kita bisa memberikan pilihan kepada anak-anak tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita lontarkan kepada anak-anak, kita bebaskan kepada anak-anak, mereka bisa membreakdown dari tampak seperti. Hormat itu tampaknya seperti apa toh nak? Bagaimana harusnya kita melakukan kegiatan, melakukan suatu perilaku kita yang menampakkan bahwa kita itu mempunyai rasa hormat. Salah satunya bisa dicontohkan dengan datang tepat waktu. Tampak seperti dengan datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, tersenyum, kemudian menyalami guru ketika bertemu dengan guru, mengembalikan barang-barang
barang milik temannya yang sudah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Nah, yang tidak tampak seperti itu seperti apa yang harus dihindari? Yang kita menanamkan kepada anak apa yang harus kita hindari apabila kita ingin menunjukkan rasa hormat kita. Yang pertama itu sering datang terlambat. Oh, berarti nggak boleh ya. Sering datang terlambat itu ternyata tidak mencerminkan sikap hormat. Tak acuh kepada teman dan guru itu ternyata juga tidak mencerminkan. Jadi kita memberikan gambaran secara umum bagaimana sih kita bisa berperilaku, mempunyai perilaku hormat, menghormati orang lain. Apa yang harus kita lakukan itu dengan tabel T ini. Dengan tabel T ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Setelah itu kita bisa melanjutkannya dengan tabel Y. Dengan tabel T kita dengan perilakunya. Di tabel Y kita bisa lebih memberi lagi dengan kata-kata, dengan kalimat apa yang akan kita lontarkan. Misalkan ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, misalnya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah meminjami saya buku. Terima kasih ya, pulpennya sudah boleh saya pinjam. Itu adalah yang terdengar. Kemudian kita perjelas lagi dengan yang terlihat. Bagaimana kita melihat seseorang itu berperilaku hormat, mempunyai tingkah menghormati orang. Bagaimana caranya kita menghormati orang lain? Misalnya kita bisa melihat orang itu menghormati berarti memegang barang milik orang lain hanya apabila diizinkan. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Oh, ternyata mendengarkan dengan seksama itu adalah sikap menghormati. Kemudian bisa berbagi, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kalau orang lain cerita itu bisa didengarkan dengan seksama. Itu sudah termasuk dalam menghormati. Kemudian berperilaku. Apa yang harus kita lakukan? Fisik kita itu ngapain sih gitu. Yang pertama kita bisa tersenyum. Dengan kita tersenyum, oh tersenyum itu ternyata menghormati ya. Kemudian memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, tidak gerusuk-gerusuk. Misalnya ada guru nih, ada guru kalian enggak yang tiba-tiba lari di depan guru, tidak. Dengan sikap yang tenang, kemudian membungkukkan badan, menghormati guru itu merupakan gambaran dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita memberikan gambaran secara umum, oh begini loh dan kamu itu bisa melakukan ini, yang tidak kamu lakukan itu ini tidak patut kamu lakukan, seperti itu. Jadi ada gambaran, mereka tuh mempunyai gambaran secara umum dan akhirnya meyakini oh ternyata berbohong itu tidak baik, oh ternyata ini itu tidak baik. Jadi di situ diharapkan mereka mendapatkan motivasi dari dalam diri mereka agar mereka mau melakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Ini ada tabel dari perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu peraturannya selalu bukan perbandingan ya, maksudnya peraturannya apa, keyakinan kelasnya itu tentang apa. Yang pertama selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Kelima, kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi agar kita bisa hidup bahagia. Apabila satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi akan ada yang berbeda, akan
yang kurang pada diri anak itu sendiri atau kita sendiri lah. Kalau misalkan kita kesenangannya kurang, maka otomatis kita berbicara dengan orang lain itu juga akan juga akan berbeda, akan ada saya nggak senang nih, saya kurang begini, saya kurang begitu. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang akan tidak kita sadari, itu tidak membuat orang di sekitar kita tidak nyaman, membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Nah, dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu kita bisa menarik memberi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan di awal. Poinnya ya, dari keyakinan kelas itu, mari kita memberikan memotivasi anak-anak untuk bisa meyakini apa yang sudah mereka buat. Jadi kata-kata ini itu dari anak-anak, Bapak Ibu, bukan kita yang membuat. Jadi anak-anak berargumen, Bu saya pengen begini, Bu saya pengen begitu. Itu dari anak-anak. Nah, dari itu kita berharap bisa memberikan motivasi intrinsik kepada anak. Jadi tanpa ada rasa terbebani kepada anak, mereka akan belajar misalnya hormat. Tanpa ada peraturan dari sekolah, mereka dalam dirinya sendiri apabila ketemu sama Bapak Ibu guru akan mau memberikan salam, membubukkan badan. Itu motivasi, menumbuhkan motivasi pada diri anak itu sendiri. Nah, terima kasih. Begitulah diseminasi dari kali ini tentang pembuatan keyakinan kelas dan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat pagi. Coba Buya ingin mendengarkan semangat kalian. Kita tepuk semangat satu kali ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selamat datang di kelas 8. Kalian sudah naik di kelas 8 bertemu dengan saya, Buya, di mata pelajaran prakarya. Nah, di pertemuan pertama ini sebelum kita melanjutkan pelajaran 2 semester ke depan prakarya, kalian akan bersama dengan saya. Selama 2 semester ke depan, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, apa? Keyakinan kelas itu yang dibuat dan disetujui sama semua yang ada di sini. Oke, terima kasih. Ya, keyakinan kelas itu adalah mirip-mirip lah sama peraturan kelas. Cuman kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah kami, pihak guru, atau mungkin dari hanya ketua kelas saja yang membuat, hanya sepihak. Kalian tidak dilibatkan dalam membuat peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini kalian membuat sendiri keyakinan kelas yang nantinya akan kalian yakini sendiri,
yang akan kalian tanamkan di dalam diri kalian sendiri bahwa itu baik untuk dilakukan. Nah, sekarang Bu Lia ada beberapa. Nah, di sini Bu Lia punya kertas post-it. Silakan kalian tuliskan keyakinan kelas atau keyakinan yang nantinya akan menjadi kesepakatan di antara kita dan itu diyakini oleh kalian dan dilakukan sebagai kebaikan. Ya, hijau untuk laki-laki. Hijau untuk laki-laki. Baik, terima kasih kalian sudah mau memberikan argumen kalian tentang keyakinan kelas kalian. Saya berharap keyakinan kelas ini nantinya akan keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama. Nanti kita akan ada tanda tangan, kita sepakat keyakinan kelas ini menjadi peraturan kelas yang ada di sekolah ini, yang ada di kelas ini. Dan keyakinan kelas ini, karena keyakinan ini kalian yang membuat, saya berharap kalian bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh karena itu berasal dari kalian sendiri dan kalian lakukan sendiri berdasarkan keyakinan yang ada dalam diri kalian sendiri. Ya, bagaimana? Kita sepakati? Ya, oke. Kalau begitu, mari kita melawan kesepakatan. Boleh minta kertasnya ya? Ayo, minta naik. Terus. Ya.
apa yang kamu lakukan kepada Arya? Saya memanggil dia dengan nama orang tuanya, Bu. Mengapa kamu melakukan itu, Nak? Saya iseng saja, Bu. Saya hanya ingin bercanda dengannya. Apakah kamu tahu memanggil nama orang tua itu bisa memancing emosi Arya sehingga Arya memukul kepala kamu? Ya, Bu. Saya hanya ingin bercanda. Baiklah, di sini ibu tidak ingin mencari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini ibu pengen kita mencari jalan keluar bersama-sama. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Arya, apa yang telah terjadi kepada Arya dan kepada kamu. Nah, di sini kamu pasti punya alasan untuk kenapa kamu melakukan hal itu. Mungkin menyenangkan membuat teman kamu emosi seperti itu. Ya, Bu. Ya, kamu mendapatkan kesenangan dari kamu melakukan hal itu kepada Arya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu bisa menyakiti hati Arya, sehingga sekarang kamu berada dalam masalah. Ya, Bu. Sekarang mari kita flashback kembali bagaimana keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kita yakini sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas kita. Yang mana yang kamu percaya? Keyakinan kelas yang mana yang kamu percaya? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Dari keyakinan kelas itu, mana yang belum kamu tunjukkan? Menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Bu. Oke. Apa yang kamu lakukan itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kalau kamu melakukan hal itu, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, kalau kamu ingin menjadi teman yang baik dan menghargai temanmu, mari kita berpikir bersama-sama apa yang harus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang harus kamu lakukan sekarang terhadap Arya? Saya akan meminta maaf kepada Arya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Bu. Oke, saya menghargai usaha kamu untuk meminta maaf kepada Arya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang silakan kembali ke kelas dan kamu bertemu dengan Arya. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Arya, saya ingin tahu bagaimana sih ceritanya tadi kamu bisa bertengkar dengan Aris? Ini Bu ceritanya. Tadi saya kesal karena Aris memanggil nama orang tua saya ketika saya sedang serius belajar. Oke, kemudian apa yang kamu lakukan? Saya kesal dan memanggil nama orang tuanya Aris dan memukul kepalanya, Bu. Oke, kembali memanggil nama orang tua Aris itu adalah bentuk dari dendam dan kamu, apalagi kamu memukulnya, itu sesuatu yang tidak baik, tapi itu manusiawi karena itu kamu merasa jengkel dan emosi kepada Aris. Nah, di sini Bu Lia tidak mau mengungkit kesalahan kamu. Di sini saya hanya ingin, ayo kita bareng-bareng mencari penyelesaian bersama-sama, kita melakukan jalan keluar, mencari solusi. Kamu punya alasan pasti mengapa kamu memukul Aris. Karena saya kesal sama Aris ketika memanggil nama orang tua saya dan mengolok-olok nama orang tua saya. Iya, manusiawi memang ketika kamu diolok-olok kemudian kamu emosi. Tetapi tidak selayaknya juga kamu kembali mengolok-olok Aris. Nah, di sini mari kita flashback bagaimana keyakinan kelas kita kemarin yang sudah kita buat, mana yang sudah kamu yakini, yang sudah kamu percaya.
Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor dan mengejek sama orang tua di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain, kita guru. Baik, kamu sudah mengingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya dan kamu percaya tentang itu. Ya. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini, setelah kejadian ini. Saya akan meminta maaf kepada Aris dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, itu adalah janji kamu dan janji kita. Itu keyakinan kelas kita, mari kita yakini dan kita percaya apa yang sudah kita bikin di awal kita pembelajaran. Nah, mari saya menghargai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Kamu mau meminta maaf kepada Aris meskipun Aris sudah berbuat seperti itu. Saya bangga terhadap kamu, apa yang kamu lakukan, dan terima kasih. Silahkan kembali ke kelas kembali. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang karena saya tidak dimarahi setelah melakukan kesalahan, dan saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya senang menyelesaikan masalah saya dengan Aris, dan sekarang Aris tidak pernah mengolok-olok nama orang tua saya lagi. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور